Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Syahabuddin dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kali ini saya akan coba menjelaskan tentang landasan dakwah secara teoritis dan praktis. Bagaimana simpulannya? Saksikan videonya. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan karunia-Nya kita semua dapat menonton video ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kali ini saya akan sedikit membahas tentang landasan dakwah antar budaya secara teoritis dan praktis. Nah, dakwah secara teoritis dan praktis itu apa? Sebelumnya kita harus lebih dahulu dakwah teoritis praktis itu apa? Dakwah adalah kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak dan memanggil orang untuk beriman dan taat kepada Allah sesuai dengan garis akidah, syariat dan akhlak Islam. Sedangkan teoritis mengacu kepada bagaimana kita berdakwah dengan menggunakan teori-teori dalam berdakwah. Praktis ini adalah melakukan sesuatu dengan sesimpel-simpelnya. Contohnya ketika kita berdakwah dengan menggunakan status-status WhatsApp, hal itu bisa termasuk kepada dakwah yang praktis, tidak memakan waktu yang banyak. Sekarang poin pandangan Islam tentang kehidupan berbudaya. Untuk memahami Islam sebagai sistem nilai diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang memadai perihal keyakinan dan pandangan dasar Islam mengenai kehidupan. Tujuan utama diturunkannya Al-Quran adalah mempengaruhi dan memberi pedoman bagi tingkah laku manusia. Senada dengan itu menurut Fajlur Rahman, tidak heran kalau Al-Quran berulang-ulang mengecam tindakan menyembah selain Allah atau menyekutukan Allah. 4 hal utama yang berkenaan dengan sifat Allah, terutama penciptaan, rezeki, petunjuk, dan penilaian. Penciptaan alam merupakan pagelaran kasih sayang Allah karena alam semesta tidak mungkin ada dengan sendirinya. Tanpa kasih sayang Allah, alam semesta hanyalah kehampaan murni tanpa keanekaragaman makhluk di dalamnya. Keberadaan manusia di muka bumi juga membuktikan terwujudnya kehidupan di mana manusia juga membutuhkan interaksi sesama manusia untuk membangun peradaban antar budaya. Untuk kelangsungan budaya yang dibangun manusia pada saat kelangsungan hidupnya membutuhkan bangunan yang dinamakan dakwah antar budaya. Dengan begitu, kehidupan manusia di muka bumi akan menjadi lebih harmonis dan sejahtera. Lebih jauh lagi, menurut Rahman, sebagaimana yang dikutip oleh Asep Muhyiddin, yang secara khusus pernah membahas hakikat keberadaan manusia di atas bumi. Secara agak terperinci menjelaskan perbedaan antara manusia dan makhluk lainnya. Secara ringkas disimpulkan, hanya satu-satunya yang berbeda adalah bahwa sementara setiap makhluk lain bersifat alaminya secara otomatis, manusia harus mengikuti sifatnya. Transformasi ini adalah ke dalam sepatutnya adalah hak istimewa yang unik dan risiko yang unik manusia. Dalam Al-Quran ada 3 istilah kaitrom
yang mengacu pada makna pokok manusia, yakni Bashar, Insan, dan An-Nas. Menurut Jalaluddin Rahmat, masih ada konsep lain yang jarang digunakan dalam Al-Quran, tetapi dapat dilacak pada salah satu dari ketiga istilah kunci di atas, yakni Unnas, Insi, dan Ins. Menurut Rahmat, hal ini sama tidak tepatnya dengan menafsirkan sesungguhnya telah kami jadikan insan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Menurut penafsiran tersebut, Allah menyatakan bahwa tidak ada makhluk Allah yang lebih bagus daripada manusia. Allah membuatnya hidup, mengetahui, berkuasa, berkehendak, berbicara, mendengar, melihat, memutuskan, dan inilah tanda-tanda kekuasaan Rabbannya. Nah, pada pemaparan di atas tampak bahwa Al-Quran memandang manusia sebagai makhluk biologis, psikologis, dan sosial. Ketiga-tiganya inilah maka diharapkan manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan beradaptasi mengusung peradaban menuju kemajuan melalui dakwah antar budaya agar di setiap aktivitas kehidupan manusia bisa memikul amanah yang sudah diembannya. Islam memandang manusia sebagai makhluk yang berbudaya di atas bumi. Lebih jauh lagi, kualitas ini disempurnakan dengan kualitas. Dalam buku ini yang ditulis oleh Dr. Haji Tata Sukayat MAG terdapat landasan teoritis dakwah kultural. Nah, dalam dakwah ini yang bersifat akomodatif terhadap nilai budaya tertentu secara inovatif dan kreatif tanpa menghilangkan aspek substansial keagamaan. Landasan teoritis dakwah kultural ini, penulis mengamati adanya beberapa contoh bagaimana Rasulullah SAW menghargai kultur atau pra-keislaman jika tidak berseberangan dengan usul al-tashri'. Kultur tersebut dilegitimasi oleh Rasulullah SAW. Misalnya tradisi tadmiyah. Tadmiyah ini adalah tradisi yang memberi nama dan menggunduli rambut bayi yang disertai dengan menyembelih kambing sebagai akikah. Tradisi ini sudah ada sebelum zaman Rasulullah SAW. Pada masa jahiliyah, kepala bayi yang sudah digunduli kemudian diolesi darah kambing akikah yang disembelih. Dikarenakan dalam pandangan Islam darah bersifat najis, Rasulullah SAW menggantinya dengan mengoleskan minyak wangi ke kepala bayi. Nah, yang kedua adalah tradisi stempel surat. Pada masa Rasulullah SAW, kegiatan surat menyurat hanya berupa tulisan tanpa dibubuhi dengan khatam atau stempel. Ketika Rasulullah SAW menulis surat ajakan untuk masuk Islam dan mengirimkannya kepada para penguasa dunia saat itu, seperti Raja Negus, penguasa Ethiopia, Raja Hercules, penguasa Romawi, Raja Khosrau II, penguasa Persia, Raja Al-Muqawqis, penguasa Mesir. Nah, salah seorang sahabat Rasul mengatakan bahwa mereka tidak akan menerima dan membaca suratnya jika tidak dibubuhi stempel. Maka dari itu Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk membuatkannya stempel yang berbentuk cincin. Akhirnya para penguasa tersebut mau menerima dan membaca isi surat dari
Rasulullah SAW, kecuali Raja Khosrau II dari Persia yang sehabis membaca isi surat tersebut kemudian menyobekannya. Maka Rasulullah SAW berdoa, "Ya Allah, sobekkanlah kerajaannya." Dan yang ketiga ini adalah tradisi makan biawak. Ketika Rasulullah SAW mengunjungi sebuah negeri, beliau disuguhi daging biawak oleh kaum negeri tersebut. Rasulullah SAW tidak ikut memakannya, tetapi tetap mengizinkan mereka untuk menikmati makanan tradisinya. Beliau hanya beralasan belum terbiasa memakannya. Dan yang keempat adalah tradisi At-Tiroh. Masyarakat jahiliyah memiliki sebuah tradisi bernama At-Tiroh, yaitu hewan persembahan pada 10 Rajab. Bulan tersebut memiliki kekhususan di mata mereka. Ketika salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, beliau mempersilahkan untuk melakukannya. Jika tidak ingin, tidak perlu melakukannya. Dan yang selanjutnya adalah mewujudkan dakwah antar budaya. Seiring berjalannya waktu dengan berbagai perkembangan manusia, maka komunikasi yang sebelumnya menjadi alat bantu bagi manusia untuk menyampaikan gagasan dan keinginan mulai berkembang menjadi ilmu pengetahuan yang bersifat multidisipliner. Komunikasi yang efektif menjadi keinginan semua orang. Dengan komunikasi efektif tersebut, pihak-pihak yang terlibat di dalamnya memperoleh manfaat sesuai yang diinginkan sebagai firman Allah Subhanahu wa taala. Quran surat An-Nahl ayat 125 yang artinya, "Serulah manusia kepada jalan Allah dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantulah mereka dengan cara yang bijaksana. Sesungguhnya Allah dialah yang lebih baik mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui dari orang-orang yang mendapat petunjuk." Pada kehidupan sehari-hari, manusia tidak lepas dari segala macam kesibukan. Selama mereka masih hidup dan ingin memenuhi kebutuhannya, maka aktivitas mereka tidak akan berhenti. Tindakan yang mereka lakukan tentu saja sesuai dengan tujuan masing-masing, dan hal ini harus ada solusi maupun jalan keluarnya. Kedudukan manusia sebagai makhluk sosial yang juga berbudaya adalah manusia itu tidak bisa hidup sendiri, pasti membutuhkan orang lain. Dari lahir sampai mati juga tetap memerlukan bantuan dari orang lain. Tidak terbatas pada keluarga, saudara, maupun teman. Oleh karena itu, manusia diciptakan dengan beberapa kemampuan, keahlian, dan keterampilan yang berbeda-beda untuk saling melengkapi, dikomunikasikan, dan saling menolong. Usaha dakwah antar budaya ini mencakup beberapa sendi yang sangat luas. Hal ini dapat berlangsung dengan baik bila kita mau menjaga keharmonisan dan sikap toleransi antar budaya. Apabila sebelum kita melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari, kita selalu melakukan yang terbaik bagi keberlangsungan hidup manusia. Hal ini akan menambah kehasanahan yang saling menguntungkan satu sama lainnya. Nah, untuk mewujudkan keberlangsungan dakwah antar budaya ini, tentunya yang perlu kita lakukan adalah tindakan-tindakan sikap, perilaku yang sudah terprogram secara baik dan dikerjakan sesuai dengan rencana yang matang, tidak dengan asal melakukan. Misalnya kita melakukan perencanaan penyelenggaraan berdakwah dengan cara bagaimana agar dakwah kita tidak menyinggung
perasaan bagi mereka yang tidak satu keyakinan dengan kita. Begitu pula sebaliknya, kita juga tidak mengganggu dan mengejek ibadah mereka sebatas mereka juga tidak mengganggu dengan ibadah yang kita lakukan. Sebagai makhluk yang berbudaya, maka misi dakwah melalui pendekatan dakwah antar budaya manusia selalu hidup bersama dan tidak dapat hidup sendiri dalam memenuhi kebutuhannya. Sejak lahir manusia selalu berinteraksi dengan orang lain. Ini dapat dilihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Semua kegiatan yang dilakukan manusia selalu berhubungan dengan orang lain. Bayi yang baru lahir perlu interaksi dengan ibu. Begitu juga dalam perkembangannya selalu dibantu oleh anggota keluarga lain. Interaksi manusia dengan manusia tersebut menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang punya budaya dan selalu hidup bersama serta tidak dapat hidup sendiri dalam memenuhi kebutuhannya. Kerjasama yang baik dalam kehidupan akan sangat membantu manusia dalam menjalankan hidup. Manusia yang satu akan melengkapi manusia yang lain, sedangkan manusia disebut makhluk individu karena manusia itu tercipta dengan kepribadian, keunikan, kekurangan, dan kelebihan masing-masing sangat berbeda satu dengan yang lainnya. Sehingga hanya ada satu saja di dunia ini. Selain itu disebut makhluk individu karena manusia itu mempunyai pola pikir, kehendak, kemauan sendiri-sendiri yang seringkali bertentangan dengan orang lain. Tetapi karena banyaknya jumlah manusia, seringkali ada kesamaan tujuan, keinginan, minat, dan lain-lain. Yang akhirnya membentuk sebuah kelompok atau organisasi. Nah, setiap manusia hidup dalam satu lingkungan budaya tertentu. Setiap lingkungan budaya itu senantiasa memberlakukan adanya nilai-nilai sosial dan budaya yang diacu oleh warga masyarakat sebagai penghuninya. Melalui suatu proses secara berkesinambungan, itulah setiap manusia akan menganut suatu nilai dakwah yang diperoleh dari lingkungannya. Nilai-nilai itu diadopsi dan kemudian diimplementasikan dalam suatu bentuk kebiasaan, yakni pola sikap dan perilaku kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pola perilaku seorang dalam berinteraksi dengan orang lain akan dipengaruhi oleh nilai-nilai yang diperoleh dari lingkungan antar budaya. Pastinya teman-teman akan bisa membedakan ketika berinteraksi dengan budaya lain atau teman-teman dari wilayah lain, bagaimana berbicaranya dan sopan santunnya. Nah, kekuatan nilai-nilai dakwah antar budaya maupun segala sumber daya budaya yang ada akan membentuk dan mempengaruhi pola tingkah laku. Oleh karena itu, setiap individu memiliki lingkungan sosial antar budaya yang saling berbeda dengan yang lain. Maka situasi ini menghasilkan karakter sosial budaya. Setiap individu bersifat unik, khusus, dan berbeda dengan orang lain, dan itu yang kita sebut dakwah dalam perspektif dakwah antar budaya. Meskipun berasal dari keluarga yang sama, karakter seorang tidaklah sama persis dengan anggota keluarga lainnya, karena lingkungan budayanya tidak terbatas pada keluarga, melainkan mencakup teman sebaya, masyarakat, sekolah, media massa, dan sebagainya. Nah, di sini para ahli antropologi memiliki kesamaan pendapat mengenai tiga karakteristik budaya. Yang pertama adalah budaya bukan pembawaan sejak lahir, melainkan dipelajari.
Kedua, berbagai bentuk budaya saling berhubungan. Kalau salah satu aspek budaya tersentuh, yang lain ikut terpengaruh. Dan ketiga, dimiliki bersama oleh anggota kelompok dan menjadi pembatas antara kelompok yang berbeda. Nah, budaya terdiri dari respon yang dipelajari terhadap situasi yang terjadi. Semakin dini respon ini dipelajari, semakin sulit untuk diubah. Nilai-nilai budaya yang dipelajari dan diadopsi sejak seorang masih berusia anak-anak dan remaja jauh lebih terpatri daripada nilai-nilai yang dipelajari belakangan. Contohnya, sejak masih kecil, seseorang menerima nilai sosial dari orang tuanya bahwa menerima pemberian dengan tangan kiri itu tidak sopan. Bantal tidak boleh dipakai sebagai alas duduk. Tidak boleh makan sambil bicara. Meskipun nilai-nilai tersebut sudah diadopsi puluhan tahun, tetapi tetap melekat sebagai sebuah nilai rujukan dan acuan. Senada dengan ini, Deddy Mulyana telah menceritakan sebuah kisah menarik pada zaman Kerajaan Melayu dulu. Suatu ketika terjadi perang antara sebuah kerajaan Melayu di Indonesia dan sebuah angkatan perang penjajah karena perkara sederhana. Ketika penjajah berkunjung ke kerajaan itu, Komandan Bule mencium tangan sang permaisuri sebagai tanda penghormatan. Raja sangat marah saat itu, menganggap sang Sule, pemimpin kolonial penjajah itu, bertindak kurang ajar dan terjadi pertempuran dengan angkatan perangnya karena kurang memahami letak budaya di antara mereka. Nah, inilah sedikit kisah yang memilukan bila kita tidak bisa membedakan antara budaya satu dengan budaya lainnya. Yang satu menganggap bahwa itu merupakan bentuk penghormatan, sedangkan yang lain menganggap bentuk dari ketidaksopanan. Inilah budaya dan inilah pentingnya kita berdakwah melalui perbedaan antar budaya. Cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila tidak mengerti atau banyak kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.